Di video kali ini saya akan melanjutkan apa yang telah kita bahas di video sebelumnya, yaitu tentang operasi logika. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang operasi logika NOT dan AND. Nah, sekarang kita akan bahas tentang operasi OR dan exclusive OR. Nah, simbolnya OR ini adalah garis tegak gini. Misalkan kita punya dua array A dan B, atau skalar, misalkan skalar A dan skalar B. Kalau kita gunakan operasi OR, maka itu akan bernilai 1 jika salah satu atau dua-duanya itu bernilai 1. Misalkan ini 01, itu nanti hasilnya akan 1, kemudian 10 itu hasilnya juga 1, atau 11 itu juga hasilnya 1. Itu adalah OR. Nah, kalau 00 nanti hasilnya adalah 0. Ya, kedua-duanya 0 itu berarti sama dengan 0. Itu adalah operasi OR. Sebagai contoh, kalau kita membuat Z sama dengan 0 OR 3, berarti 3 dianggap 1, berarti 0 atau 1, berarti dia adalah 1. Z sama dengan 0 OR 0, berarti 0 dengan 0, berarti dia menjadi 0. Kalau kita gunakan sebuah array, misalkan Z itu elemennya terdiri dari 5, minus 3, 0, 0, kemudian ini elemen pertama yang mau kita bandingkan dengan elemen kedua, dengan matriks kedua, maksudnya dengan array kedua, isinya adalah 2, 4, 0, 5. Nah, ini ukurannya sama, 1 kali 4, ini juga 1 kali 4, berarti operasinya nanti adalah elemen by elemen. Kita bandingkan 5 OR 2, berarti 1 OR 1, berarti dia 1, kemudian min 3 itu 1, 4, 1, 1 OR 1, 1. Ini 0, kemudian ini 0, berarti dia 0, ini 0, ini 1, berarti dia 1. Nah, karena ada, misalkan ini ada contoh ya, ada order of precedence, itu artinya derajatnya. Sebagai contoh, Z sama dengan 3 kurang dari 5, OR 4, sama dengan 7. Itu derajat yang paling tinggi itu adalah yang operasi relasi, yaitu yang ini lebih kecil dan juga sama dengan. Sedangkan operasi logika, yaitu OR, itu adalah derajatnya lebih rendah. Berarti ini sama dengan kita kurung 3 kurang dari 4 kita kurung, kemudian 4 sama dengan 7 kita kurung. Sehingga kita cek apakah 3 kurang dari 4, ya berarti dia bernilai 1. Apakah 4 sama dengan 7, tidak, berarti dia 0. 1 or 0 berarti dia akan menjadi 1. Nah, kita praktekkan di MATLAB. Z 0. Nah, simbol OR-nya itu ada di, kalau di keyboard saya ada di atas enter, kita gunakan shift. Ini kemudian 3. Ini akan bernilai 1, kemudian kalau ini kasih 0 berarti dia bernilai 0. Kemudian kalau ada dua array, satu array itu terdiri dari 5, minus 3, 0, kemudian 0, kemudian OR 2, 4, 0, 5. Nah, maka elemen by elemen 2, 4, 0, 5, 5 min 3, harus diganti ya, ini 0, 0. Nah, maka ini 1, ini 1, ini 0, 0 dengan 5 adalah 1, ini hasilnya. Kemudian kita buktikan derajatnya atau order of precedennya atau Polondonya ya. 3 kurang dari 5 OR 4 sama dengan 7. Kita lihat. Nah, 1 ini sama dengan, karena operasi relasi itu lebih tinggi derajatnya, itu berarti sama dengan seperti ini. Nah, hasilnya akan sama seperti ini. 1 juga. Nah, kita sudah buktikan yang ini, kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kita akan bahas tentang gabungan AND dan OR. Misalkan Z kita gabung, ini 1 OR 0 AND 1, ini karena derajatnya sama antara AND dan OR, itu sama-sama operasi logika, selain NOT berarti ini derajatnya sama. Berarti ini sama saja kita
kita kurung sini, kita dulukan, baru kita n kan dengan 1. Atau kita bisa juga kita kurung 0 dengan 0-nya, karena derajatnya sama, jadi bisa sembarangan, bisa ini kita kurung atau ini kita kurung. Berarti ini kita coba, kalau ini kita didahulukan dulu yang sebelah kiri, yaitu kita kurung ini, berarti 1 apakah 1 or 0 berarti dia 1 n1 berarti dia 1. Kalau ini 1 or 0 dan 0 adalah 0, berarti 1 atau 0 adalah 1. Jadi sama aja. Kalau kita pakai tanda kurung atau tidak sama aja, karena ini derajatnya sama. Nah, untuk lebih mudah keterbacanya, lebih baik kita menggunakan kurung. Nah, beda kalau kita punya not itu derajatnya lebih tinggi dibanding dengan operasi logika lainnya, bahkan lebih tinggi dari operasi relasi. Nah, dengan demikian, kalau ini kita tulis Z sama dengan not 3 sama dengan 7, or 4 sama dengan 6, itu sama saja. Ini kita selesaikan, yaitu not 3 dulu kita selesaikan. Not 3 itu artinya 3 kan 1, berarti not 1 adalah 0, berarti 0 apakah sama dengan 7? Jawabannya tidak, berarti dia bernilai 0. Kemudian apakah 4 sama dengan 6? Tidak, 0, berarti 0 dan 0. Ini kan sama dengan ini. Ya, jadi ini kalau secara default MATLAB itu akan membaca itu ini dari kiri ke kanan kalau derajatnya itu sama. Kalau berbeda ini berarti not ini kita dahulukan dulu. Not 3 kan adalah 0 sama dengan 1 itu 0. Ini kita bisa gunakan yang ini dulu karena derajatnya sama. Apakah 4 sama dengan 6? Tidak, berarti 0 dengan 0 adalah sama dengan 0. Ya, semoga bisa dipahami. Nah, sebelum kita ke XOR, kita coba dulu yang ini. Ini adalah gabungan antara OR dan AND dan operasi relasi. 1 OR 0 dan 1. Nah, ini derajatnya sama, itu sama aja dengan kita kasih kurung sini. Nah, sama juga kalau kita kasih tanda kurung yang di sebagian sini. Sama aja. Nah, kemudian yang menggunakan not itu derajatnya paling tinggi, misalkan not 3 itu sama dengan 7 or 4 sama dengan 6. Jawabannya 0, itu sama aja kita kasih kurung ini karena order of precedence, berarti dia paling tinggi derajatnya. Not 3 karena ini sudah kita dahulukan, kemudian sama dengan ini lebih tinggi derajatnya dibanding dengan yang OR. Sama dengan kan dia operasi relasi, dia derajatnya lebih tinggi dibanding dengan OR, berarti kita bisa gunakan kurung gini, sama aja. Ini not paling tinggi, relasi lebih tinggi daripada logika, berarti ini sama dengan kita kurung ini. Kemudian kita lanjut ke XOR. Exclusive OR atau disebut dengan XOR itu nilainya kalau berbeda dia 1, kalau dia sama itu 0. Sebagai contoh ini. Nah, sebenarnya fungsi XOR didefinisikan sebagai berikut. Kalau kita membuat fungsi XOR sendiri, yaitu function Z XOR AB. Nah, ini adalah definisi dari XOR, yaitu dalam kurung
A OR B, kemudian kita AND-kan dengan not A dan B. Nanti ini adalah XOR. Kalau mau coba fungsinya bikin sendiri seperti ini. Nah, kita buat contoh. Karena XOR merupakan fungsi, maka kita bisa gunakan XOR kemudian kita kasih argumen. Argumennya adalah array apa atau variabel apa dengan variabel apa. Nah, ini kita buat 3 elemen 306 dan 500. Nah, kita tahu bahwa definisi XOR itu bernilai 1 jika nilainya beda antara kedua inputnya. Ketika nilainya sama, dia adalah 0. Kita lihat 3 dan 5. 3 itu 1, logikanya 5 itu 1. Berarti 1 dengan 1 adalah sama, berarti dia 0. Dia 0 dengan 0, 0 dengan 0 itu sama, berarti dia 0. Kemudian ini 6 dengan 0, 6 itu 1, dengan 0 berarti berbeda, dia 1. Nah, sebagai contoh kalau Z 3 dengan 5, ini OR ya. Oh, ini OR. Kita akan cek bedanya antara XOR dengan OR. Kalau OR kan berarti bernilai 1 jika salah satu bernilai 1 atau dua-duanya 1. 35 berarti 1 dia 1, kemudian 0 0 berarti dia 0, kemudian 6 0 dia 1 dengan 0 berarti dia 1. Nah, ini hasilnya akan berbeda. Bedanya antara XOR dan OR seperti ini. Kita cek, kita buktikan di MATLAB-nya. Dia sama dengan XOR 306 500. Nah, 01 ini berbeda jika kita menggunakan OR. Nah, kalau OR berarti 1 dengan 1 itu 1, 0 dengan 0 0, 1 dengan 0 itu 1. Kalau XOR, kalau sama dia 0, ini 1 dengan 1 0, kemudian 0 dengan 0 sama juga 0, berarti 6 dengan 1 itu 1 dengan 0 sama dengan 1. Oke, itu adalah XOR. Kemudian di video selanjutnya kita akan bahas tentang tabel kebenaran. Nah, untuk kali ini kita cukupkan dulu pembahasan mengenai OR dan XOR. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.